ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan la in syakartum la ajidanakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Wa qala aidan kuntum khayra ummat ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Wa qala aidan inna asabatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim walhamdulillahirabbil alamin. Pertama, yang paling utama, mari senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dalam kondisi apapun, baik suka maupun duka, kita tetap dianjurkan dan diharuskan serta diwajibkan untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Ustadz? Karena di balik musibah maupun kesenangan, semuanya ada bentuknya ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan pernah kita menganggap ujian itu hanya untuk orang miskin, hanya untuk orang yang berduka. Tapi ujian itu datang juga kepada orang-orang yang kaya, orang-orang yang senang. Ketika dia tidak paham dengan kekayaan yang Allah berikan, maka kekayaan dan kesenangan itu akan menjadi satu musibah yang lebih dahsyat kalau tidak diambil ibrah, iktibar. Maka dari itu, dalam kondisi apapun kita tetap wajib bersyukur. Salah satunya kita bisa hadir pada malam ini merupakan satu konsep syukur yang luar biasa. Karena tanpa izin Allah kita nggak dapat kemari nih, Pak Mudin. Karena izin Allah ini makanya kita bisa berkumpul, bersilaturahim untuk membacakan kalimat-kalimat Allah ya, untuk orang yang kita sayangi, orang yang kita cintai, sahabat kita, orang tua kita, yaitu almarhum Bapak Ruswanto. Mudah-mudahan silaturahim kita pada malam ini dan bacaan-bacaan yang sudah kita baca tadi dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan langsung dihadiahkan kepada almarhum. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam mari sama-sama kita hadiahkan kehadiran junjungan alam Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari sama-sama kita mengucapkan selawat. Karena selawat ini fadilahnya luar biasa. Ringan diucapkan tapi berat di timbangan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kata Syekh Ali Jaber, cukup 10 kali minimal, paling sedikit kita berselawat kepada Rasulullah ya 24 jam 10 kali dari pagi sampai malam, insya Allah kita bisa dipastikan nantinya mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Hanya 10 kali. Tapi dilakukan secara istiqomah. Mudah-mudahan kita yang hadir pada malam ini, terkhusus ahli musibah, golongan orang-orang yang telah mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Amin ya rabbal alamin.
Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Bapak Kadus, Bapak RT, tokoh agama, tokoh masyarakat, alim ulama, dan terkhusus kepada alim musibah yang saya hormati. Bicara tentang kematian, bicara tentang meninggal, ini sebenarnya satu peristiwa yang dahsyat. Ya, satu peristiwa yang cukup dahsyat. Kenapa? Karena ketika seorang hamba meninggal dunia, maka dia akan diproses, Pak. Setelah 7 langkah kita hantarkan almarhum, maka secara otomatis akan datanglah malaikat yang namanya Munkar dan Nakir, akan memproses almarhum tersebut. Kalau dia bisa menjawab seluruh pertanyaan Munkar dan Nakir, marabuka, ma kiblatuka, ma kitabuka, ma nabiyuka, sampai ma ikhwanuka, dia semua bisa terjawab, insya Allah dia akan aman di alam kuburnya. Maka bagaimana supaya ini aman? Tentunya kita yang masih hidup inilah salah satu upaya yang harus kita lakukan adalah mengirim doa. Makanya kata Rasul, ya Bani Adam, in qata amalu. Ketika anak Adam meninggal dunia, maka terputus amal. Illa min salasa, kecuali 3 perkara: sodako jariyah, doa anak yang soleh, dan ilmu yang bermanfaat. Itulah yang akan bisa menyelamatkan almarhum. Jadi kalau ini tidak dilakukan, Pak, alam-alam, terlepas dari paham-paham yang di luaran sana. Kalau paham kita sampai saat ini masih percaya dengan upaya 3 hal ini. Ada yang paham di luaran sana, tak saya sebutkan, mungkin Bapak tahu itu. Ya, gitu meninggal, hantarkan, tak ada cerita baca kulhu. Ya, tak ada cerita sodakoh. Kenapa? Karena konsepnya sampai ya in qata amalu, ketika anak Adam meninggal maka terputus amal. Maka apapun yang dia lakukan nggak bisa lagi membantunya, tinggal urusan dia dengan Allah, katanya. Itu paham mereka. Makanya kalau Bapak perhatikan, orang yang paham seperti itu nggak ada kulhu seperti ini, Pak. Bahkan acara keberangkatannya pun nggak dilaksanakan. Sementara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada satu kisah, ada seseorang yang meninggal dunia dan dia tidak mau menyolatkannya. Kenapa? Karena belum terlepas hutang piutangnya yang menanggung jawabinya. Makanya ketika proses keberangkatan, jenazah mau kita hantarkan ke peristirahatan yang terakhir, salah satu yang disampaikan oleh protokol, oleh keluarga, tentang masalah hutang piutang almarhum. Jadi kalau nggak ada menanggung jawab ini, Pak, bahaya ini. Makanya ketika sudah ada menanggung jawab, barulah Rasulullah mau menyolatkannya. Makanya proses keberangkatan itu disampaikan, apakah jenazah ini termasuk orang yang baik? Tentunya kita jawab dengan baik. Apakah Bapak Ibu memaafkan kesalahan-kesalahan almarhum ini selama hidupnya? Maaf. Pak Mudin pernah dengar nggak gitu bilangnya? Apakah maaf? Enggak. Ada enggak? Enggak ada. Ya. Tetap mengatakan maaf. Apakah termasuk orang yang baik? Maka jawaban kita baik. Jadi saya pernah ditanya sama salah satu jamaah, Ustaz,
Kalau yang meninggal ini pemabuk, penjudi, narkoba, ketika ditanya apakah jenazah ini termasuk orang yang baik, ketika kita mengatakan nggak baik, cuman itu Ustaz? Iya menurut diri Bapak. Cilaka lah. Hah? Cilaka lah Pak. Jenenge diucapke apakah jenazah ini orang yang baik, tapi dijawab dengan tidak. Nah, padahal kan anjurannya adalah siapapun dia, maka ketika pemberangkatan hendaklah dia tetap dikatakan orang yang baik. Walaupun selama Walaupun hidupnya dia seorang pemabuk, seorang penjudi. Iya. Karena toh nanti proses selanjutnya adalah Allah Subhanahu wa taala. gitu ya. Lah pengertian sing awat. Iya. Itulah satu hubungan kemanusiaan. Iya. Untuk menutupi aibnya. Ya. Sama kayak ya. Ketika kita dalam rumah tangga, sebejat apapun laki kita, sebrengsek apapun istri kita, itu tidak boleh disampaikan sama orang lain. Cukup yang tahu antar kita saja. Cuman kadang-kadang ya itu tadi,